Person of the Year 2024, kategori penghargaan khusus diberikan kepada Ustadz Ujang Bustomi selaku pemilik Padepokan Antigalo sebagai tokoh ekonomi kreatif. Kabupaten Cirebon memiliki banyak sekali tokoh-tokoh hebat. Salah satu yang akan saya hadirkan kepada Anda, salah satu tokoh yang hebat juga, yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Sudah tidak asing lagi wajahnya. Langsung saja kita berbincang bersama dengan Pak Ustadz Ujang Bustomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suatu kebanggaan ya. Ini kita bisa berbincang langsung, mengenal lebih dekat dengan Ustadz Ujang Bustomi. Yang kegiatannya sangat banyak sekali nih Pak Ustadz. Oke, hari ini gimana kegiatan nih Pak Ustadz? Ya, hari ini libur saja, saya di rumah. Lagi lara weteng, lagi mules. Manusiawi ya Pak Ustadz ya? Masuk angin kayak. Oke, ini mungkin karena termasuknya banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan. Banyak usaha juga Pak Ustadz. Ya, banyak sehingga ya lumayan saja lah buat beli ya sekilo beras lah. Oke. Ini peran yang sangat luar biasa juga ya. Ini berdampak kepada masyarakat sekitar juga. Ini Pak Ustadz ini sebagai tokoh ekonomi kreatif ya, sebagai penggerak ini luar biasa nih. Pak Ustadz, bagaimana nih Bapak menanggapinya nih sebagai tokoh yang punya pengaruh yang sangat luar biasa nih? Ya, karena apa ya? Kan kita harus untuk menjadi inspirasi terhadap tokoh-tokoh muda lah di Cirebon. Bagaimana tokoh muda itu kita harus bergerak, minimal bergerak mandiri tentang ekonomi. Oke. Karena jayanya kabupaten, jayanya daerah, jayanya desa itu bagaimana di situ ekonomi tumbuh, gitu aja. Ketika ekonomi tumbuh, pengangguran sudah tidak ada, itulah jayanya desa, jayanya kabupaten, dan tentunya jayanya negara. Jadi semakin nggak ada pengangguran, semakin banyak orang yang usaha, semakin banyak orang yang berbisnis, itu maka akan perputaran uang itu akan jalan. Oke. Nah, itu semuanya akan berjalan dan tidak akan ada lagi pengangguran yang ada. Dari sektor ekonomi. Ya. Itu berpengaruh ke yang lainnya Pak Ustadz. Ya. Oke, di sini juga pasti juga berpengaruh dengan banyaknya warga yang ada di sini dengan keberadaan usaha-usaha dari Pak Ustadz nih, banyak sekali nih. Ya, banyak sih enggak, makanya saya coba untuk ternak ayam, nyoba kan agar anak-anak muda mampu bisa lah minimal kan menyerap ilmunya. Terus selain ayam juga kita banyak tentang pertanian, bagaimana sayur-sayuran tidak kalah dengan harga-harga pasar yang lain. Jadi saya itu lagi menerapkan seperti ini tentang pertanian. Jadi kadang petani kita itu mereka kerja di lahan kita sendiri. Kenapa saya ngomong kerja di lahan kita sendiri? Karena banyak sekali petani ketika kalau ngerjain ke orang itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dikerjain sendiri itu baru dapat untung. Makanya itu kita kerja di lahan kita sendiri. Nah, saya lagi memecahkan solusinya agar tidak seperti itu. Contohnya, nanti ketika ada sawah-sawah lahan, kita datangin, kita ngobrol, apa sih kendalanya? Ternyata kan kendalanya mereka menjualnya kemana? Kadang mereka nanam timun dengan modal yang tinggi, obatnya mahal dan sebagainya. Kalau kita ngerjain orang lagi untuk bayarnya berapa, sedangkan begitu panen harga timun anjlok, makanya baru dia tepak kepala. Makanya saya kasih solusi gimana? Nah, sekarang itu saya lagi nyoba untuk anak-anak milenial itu, untuk mereka langsung terjun ke petani-petani, mereka yang ngasih ilmu-ilmunya, mereka yang nanti ngasih obatnya, mereka nanti yang belinya langsung. Nah, ketika kita beli kan, maka akan tengkulak-tengkulak itu terputus dengan kita sendiri. Nah, nanti kita yang jualin sendiri. Jadi baru itu nanti akan dapat untung. Oke, biar produksi tinggi tapi harga jualnya rendah. Ya, gitu, itu karena tengkulak-tengkulak yang selalu mempermainkan harga. Baik ketika timun langsung kita beli dengan harga berapa? 2.000, kita beli dengan 2.000. Nah, dengan 2.000 kan harga tertinggi. Nah, nanti kita langsung jualin lagi ke pasar-pasar dan kita keliling.
Oke, ini menjadi keresahan ya Pak Ustadz? Ya, karena banyak sekali orang punya lahan tapi kerja di lahan kita sendiri ya seperti itu. Kita sudah keluarin modal banyak, nanam timun, sementara panen harganya anjlok, kenapa rugi. Oke, Pak Ustadz tergerak untuk membantu juga mengetuk telarkan kepada generasi muda sekarang kita ya, untuk maju. Ya, saya pengen gimana milenial itu kita harus mempunyai pemikiran bagaimana kita untuk maju tentang ekonomi. Jangan karena kita hanya petani kita malu, enggak. Kan petani itu sangat luar biasa lah, asal kita mampu bisa memanagenya. Oh ya, banyak yang punya itu ya, asumsi seperti itu ya Pak Ustadz ya, malu menjadi petani. Banyak seperti Tapi itu. dengan kemajuan teknologi juga ya sekarang. Ya, karena saya hidup juga dari petani. Orang tua saya petani. Jadi saya tergerak. Bahkan uang itu adanya di petani sebenarnya. Kalau kita bisa memanagenya, dan itu adalah untuk PR pemerintah, bagaimana untuk bisa melihat jeritan hatinya para petani. Oke, respon dari generasi muda saat ini bagaimana nih? Ya, direspon di desa saya sendiri sangat luar biasa. Sekarang sudah mulai mereka menanam singkong, menanam kangkung, menanam cabai, menanam apa saja. Dan ketika mereka nanam, kita yang beli. Kita yang beli dengan harga yang sesuai dengan di pasar. Jadi mereka tidak mengeluarkan uang kesananya buat bensinnya, enggak. Jadi kita langsung ke mereka, datangin, kita yang beli. Nah, kalau mereka tidak punya uang untuk nanamnya, kita kasih uang. Kita panennya kita yang beli. Nah, orang kita yang middlein semua ke kampung, ke warga-warga langsung. Untuk masyarakat juga ya, biar harganya itu tetap stabil. Ketika mereka panen dengan mengeluarkan modal contoh 1 juta, maka mereka tetap akan ada lebihan di atas 1 juta. Pak Ustadz melihatnya bagaimana sekarang nih generasi muda kita nih, jangan sampai kan sudah era digitalisasi juga ya, jangan sampai melupakan kita punya lahan pertanian potensi sekali. Ya, jangan. Karena mereka ini banyak nih image-image di masyarakat itu, mereka pengen duduk manis dapat uang banyak, makanya judul di mana-mana, togel di mana-mana. Mereka pemikiran-pemikiran yang buntu lah. Sebenarnya walaupun kita pengen sukses tanpa modal pun bisa lah. Bisa Pak Ustadz? Bisa, sangat bisa sekali. Bahkan dari kamar kita, dari halaman kita, dari dapur kita, semuanya bisa menghasilkan uang. Tapi tentunya dengan bertahap, step by step. Nggak ada orang langsung ujuk-ujuk kaya. Betul. Karena orang judul itu mereka ngayal bisa langsung kaya. Nggak bisa. Prosesnya ini ya? Prosesnya sangat panjang. Pak Ustadz merasakan prosesnya dari dulu merintis sampai sekarang menikmati hasil? Kuncinya satu, syukur. Itu aja. Oke, tapi susah-susah gampang loh Pak Ustadz. Ya, karena mereka sudah terimage dengan gimana ya? Karena menurut saya, mohon maaf ya, mungkin miskin itu menjadi gen. Kenapa gen? Karena mereka menjadi dapat, orang tuanya dapat bantuan BLT. Nah, anaknya ini bagaimana ngurus dapat BLT lagi? Nah, itu kan nggak benar kayak gitu. Sekarang orang tuanya dapat BLT, ketika orang tuanya meninggal, nah anaknya malah ngurus-ngurus untuk dapatin BLT lagi. Berarti kan miskin itu berarti gen gitu kan? Nah, kita pengen memutus mata rantai bahwasanya miskin itu bukan gen. Bergeraklah. Nah, oke, mengajaknya seperti apa sih Pak Ustadz untuk step by step. Step by step. Pengalaman jatuh bangun usahanya dari Pak Ustadz. Ya wajar, semua orang usaha itu nggak semudah kita membalikan telapak tangan lah. Kita butuh proses jatuh bangun. Kalau kita belum ditipu, kalau kita belum uang ditipu banyak, berarti itu belum sukses. Harus ditipu dulu nih. Harus ditipu dulu baru sukses. Aduh, jangan dong Pak Ustadz ya. Oke, ini Pak Ustadz usahanya apalagi sih Pak Ustadz? Ini kita tahu nih ada usaha kuliner, tempat wisata juga. Terus juga ada usaha ternak ayam. Ya, Pak Ustadz. ayam, kambing, sapi, sampai mermut, berit, semut, semuanya tawon, semuanya saya. Banyak nih ya. Oke, usaha ayam nih Pak Ustadz. Kita juga Pak Ustadz sedang mengembangkan itu terus nih ya. Ya, next. Bagaimana sekarang nih? Ya, saya pengen mengembangkan, pengen bagaimana orang ketika mempunyai lahan tidak bergerak, tidak produktif, kita bagaimana kandang ayam kita bikinin. Semua kandang, pakan semua dari kita, dan mereka cuma butuh lahan saja. Nanti bagi hasilnya 60-40. Kan tergantung juga dari lahan yang kita miliki. Ya, lahan nggak luas kok, cuma lebar 9, panjangnya 30 meter. Oke. Saat ini berapa banyak nih? Baru 16. 16 apa? Kandang ayam. 16 kandang ayam. Oke, hasilnya bagaimana? Ya, lumayan saja buat beli beras sama istri muda. Oke, inilah ya guyonnya Pak Ustadz Ujang Bustami ini ya pemirsa RCTV ya. Oke, itu dirintis sejak tahun kapan tuh Pak Ustadz? Ya, baru 2 tahun sekarang. 2 tahun sekarang. Oke, tapi sudah menghasilkan dong. Ya, minimal banyak janda-janda yang senang lah. Ini sebagai bentuk kepedulian dulu ya Pak Ustadz ya. Oke deh, kita akan lanjutkan lagi ya terkait dengan usaha dari Pak Ustadz Ujang Bustami yang sedang mengajak generasi muda juga untuk bangkit ya. Yuk kita sukses bersama gitu Pak Ustadz ya. Ya. Oke, tetap bersama kami.
Ini saya tertarik nih tadi dengan usahanya dari Pak Ustadz Ujang Bustomi ini peternakan ayam. Oke, ini termasuk baru merintis ya Pak Ustadz? Ya baru merintis. Oke, sudah banyak. Ada berapa banyak nih ayamnya? Ya ayam itu satu kandang itu 2 lantai, di lantai pertama 3.000, yang kedua 3.000 jadi 6.000. Jadi satu kandang itu 6.000 ayam. Ya untuk panennya itu 30 hari kita panen, 26 hari itu masalah penjarangan. Kenapa penjarangan? 26 hari itu kita ambil ayam-ayamnya biar ayamnya agak kosong, biar nanti cepat berkembangnya. Nah itu minimal itu satu kandang itu 11 sampai 12 ton sekali panen. Omsetnya? Omsetnya ya lumayan saja, sekitar ya kalau lagi bagus, kalau tidak ada kendala, perkiraan ya sekitar 25 juta. 25 juta. Wow, ini menggiurkan juga nih ya. Ya lumayan aja buat beli cabai. Ini memotivasi yang lainnya juga nih. Kenapa memilih beternak ayam nih? Ya ayam itu gimana ya? Karena banyak sekali sekarang ayam-ayam dari luar negeri masuk ke sini. Nah, kita untuk bersaing pasaran-pasaran seperti itu. Karena orang makan ayam itu pastilah. Ya. Itu termasuk 4 sehat 5 sempurna. Ya. Oke, sekarang sampai diseriusin ya, Pak sampai Ustadz. pitik-pitik gitulah. Semua. Ini apa ya, peluang usahanya sangat luar biasa sekali dari Pak Ustadz ya? Ya lumayan saja. Yang penting kita harus mempunyai jiwa kesemangatan, serius. Kalau nggak serius setengah-setengah susah. Itu harus konsisten. Kita jangan melihatnya untungnya saja, pasti ada buntung. Tapi ya itu suatu dalam usaha, dunia usaha wajar lah. Itu dia sudah merasakan jatuh bangunnya. Mulai berusaha ini ya, ini ke bisnis itu tahun berapa sih? Ya tahun pas COVID aja. Oke, 2021, 2022. Ya, Oke. pas COVID. Ini awal mula sampai yuk saya ingin menjadi wirausaha. Itu apa yang ya pertama bahkan kali juga dicoba? ini mau rencana ayam bertelur gitu. Ayam bertelur. Sama ayam kampung buat nyembelih gitu, buat kayak di rumah-rumah makan gitu. Oke. Ini menggerakkan roda perekonomian juga. Ya. Masyarakat sekitar sini juga merasakannya Pak Ustadz. Oke, apakah mereka juga pasti terinspirasi dong dengan keberadaan Pak Ustadz sini? Ya terinspirasi. Kesulitannya apa sih Pak Ustadz untuk mengajak mereka ini yuk maju bersama? Ya nggak ada kesulitan sih, yang penting kita mau mengajak. Kemauannya. Mereka juga pada oke kok. Target apa lagi nih Pak Ustadz? Yang belum tercapai nih dari sosok Ya saya Ujang pengennya Ustadz punya Bustomi. peternakan tuyul di mana-mana. Bener ya Pak Ustadz. Ini lebih banyak lagi pundi-pundi uangnya gitu Pak Ustadz. Tidak tersaingi nih. Cuman kalau peternakan tuyul jadi apa ya? Ya susah nyari yang untuk nenek. Susah. Ini guyon ya pemirsa ya CTV ya. Oke, kita tahu juga ya aktivitas beliau ini sangat padat juga ya. Kita bisa melihat juga di YouTube-nya beliau nih Pak Ustadz. Membagi waktunya bagaimana sih? Ya biasa, kadang ya istri jarang dikelonin gitu. Wah, ini masalah juga nih Pak Ustadz. Barang-barang lembes soal semudan. Oke, Pak, ada usaha lagi yang ingin dilirik dari Pak Ustadz Ujang Bustomi? Ya sebenarnya banyak sih yang dari bawah-bawah kayak itu bebek nanti telur gitu kan. Masih ke tentang Ya masih usaha peternakan dan pertanian. Karena kan di desa itu ya kita andalannya peternakan sama pertanian gitu aja. Karena kita bukan di kota. Oke. Itu aja. Tapi kan dari peternakan pertanian asal kita seriusin sangat luar biasa kok. Kayak kambing. Mengarah ke perkotaan sana tidak tuh? Ya Pak kan Ustadz? kota juga kan dari desa. Oh iya, oke. Sayuran dari desa. Buah-buahan semua dari desa. Ada di masakan kambing dari desa kambingnya. Kan nggak ada orang melihara kambing di mall kan nggak ada. Betul ya. Mas kita harus berterima kasih terhadap orang desa. Ya kita bagaimana di desa ini kita majukan semuanya. Oke. Itu pertanian dan peternakan. Kunci suksesnya dari seorang Ustadz Ujang Bustomi? Yang penting terus semangat, yakin, berikhtiar, berdoa. Itu. Yang penting ada 3 tangan. Garis tangan, campur tangan, dan tanda tangan. Selesai semua. Betul ya. Oke. Berikan semangat untuk pemuda-pemudi kita dong Pak Ustadz. Ya, Yang sekarang masih Ya harus semangat galau lah. gitu Pak Kita Ustadz. jangan merasa, kita tidak punya modal. Yang penting satu keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan susah. Karena yang biasanya kita didulangin sama orang tua gitu. Ya, Jangan. Kita menganggap bahwa saya adalah saya bukan orang tua saya. Gitu aja. Kalau masih tiap harinya didulangin, dikasih makan sama orang tua, nanti akan terbiasa seperti itu. Iya, betul. Jadi walaupun masih ada orang tua, kita terbiasa nyapi, kita bergerak dan berdiri sendiri. Mandiri. Seperti Oke. mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian dong. Pak Ustadz sebagai orang yang berpengaruh selama tahun 2024 ini juga sebelumnya ya berturut-turut Pak Ustadz ya, ini
ada kebanggaan tersendiri nggak sih dari? Ya biasa saja. Biasa saja. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Apalagi diranjang saya nggak kuat. Hebat, Orang betul. yang berpengaruh dalam kehidupan Pak Ustadz? Yang berpengaruh satu, saya selalu meminta doa dari istri, itu aja. Istriku sayang, I love you. Ini mantap sekali ya. Pak Saya. Ustadz. Oke, ada lagi yang disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya? Yang intinya satu, kita semangat, kita jangan pernah minder, kita anak siapa, kita nggak punya apa, kita orang miskin, jangan. Semua satu, garis tangan, Iya. campur tangan dan tanda tangan. Itu harus semua kita yakin. Oke, kegiatan selanjutnya apa nih Pak Ustadz? Kegiatannya ya biasa-biasa, lagi cari-cari janda aja. Ada yang mau mendaftar? Baiklah, Pak Ustadz terima kasih banyak ya atas Ya, sama-sama. waktunya. Pasti juga ini memberikan semangat kepada warga Kabupaten Cirebon untuk lebih maju lagi pemuda-pemudi kita Siap, ya. Yuk harus kita maju. bangkit Semangat. bersama ya. Yang lagi mulai merintis, Harus. yuk bersabar, prosesnya dinikmati saja Ya, Pak Ustadz. kan ada istilah di dalam Nahdhum Amriti kan idil fatah asma'tiko di hirufi wa kullu man lam yang takid lam yang tafi. Oke. Kita harus yakin bahwasanya pemuda harus maju. Kita tunjukkan saya adalah saya bukan orang tua saya. Yuk kita bangkit Ya, ya. you understand? Oke, thank Oke, you. terima kasih banyak Pak Ustadz Ujang Bustomi atas waktunya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya sebagai tokoh ekonomi kreatif ya, penggerak yang berpengaruh juga ini untuk Kabupaten Cirebon. Sukses selalu, Siap. sehat selalu. Doa fi doa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.